Langkah Gregoria Mariska ke final tunggal putri bulu tangkis Olimpiade 2024 terhenti setelah kalah dari pemain Korea Selatan An Se-young. Meski demikian, Gregoria masih berpeluang bawa medali perunggu di perebutan tempat ketiga. Apa catatan positif dari penampilan Gregoria di Olimpiade Paris dan apa harapan dari orang tua Gregoria? Kita sudah terhubung dengan legenda bulu tangkis Indonesia, Imelda Wiguna, dan kita juga nanti akan menantikan kehadiran Pak Marianto, ayah dari Gregoria Mariska Tunjung. Selamat petang, Mbak Imelda. Selamat petang. Mbak, bagaimana Anda melihat perjuangan Gregoria tadi di semifinal? 3 set lawan peringkat 1 dunia, Mbak Imelda. Ya, memang kan selama ini kalau dilihat dari datanya atlet-atlet tunggal putri di quarter final itu yang belum pernah dikalahkan oleh Grego itu memang An Se-young. Itu jadi tadinya berharap sih ada sesuatu yang bisa terjadi ya, karena pertandingan di Olimpiade ini seringkali yang enggak gitu, karena mungkin faktor ketegangan bukan hanya pemain Indonesia saja. Bahkan seeded pertama Lee Suki siapa gitu dari Cina itu juga kalah di babak-babak awal. Kemudian juga Chon Ju-fei kemarin juga kalah, kan itu dia seeded kedua gitu ya, unggulan. Nah, jadi tadinya saya berharap dengan tidak ada beban dari Gregoria, sementara An Se-young itu kan digadang-gadang memang bakal jadi juara Olimpiade, itu tuh bebannya lebih berat sebetulnya. Nah, jadi berharapnya sih tadi game pertamanya kan menang jauh ya. Keduanya mungkin kalau poinnya seperti itu tuh biasanya pasti ada faktor lapangan, ada yang lebih enak dan yang lebih nggak enak gitu. Nah, jadi cuman di game ketiganya itu kalau saya evaluasi memang Grego itu memang selama ini kalau fisiknya sudah menurun, dia akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Sementara An Se-young itu tetap bugar ya. Endurance ya di situ ya, ada faktor endurance yang. Ya sih, kita selalu lihat kan pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Grego itu kebanyakan kekurangannya itu adalah di dalam hal fisik, ketahanan. Oke, Mbak Imelda, ini kan hanya Gregoria, wakil Indonesia di cabang bulu tangkis yang masih diharapkan. Apakah ini juga mempengaruhi mental Gregoria nggak sih di semifinal tadi? Sebetulnya menurut saya tuh justru ini pemain atau atlet-atlet itu ada yang bisa dibebani, berikan beban, ada juga yang nggak bisa gitu. Tapi kalau aku lihat itu selama ini aku tuh kagum tuh dengan Susi Susanti, karena dia itu atlet yang dibebani harus menang ya di dalam setiap kejuaraan Uber Cup terutama, karena dia kan sebagai ujung tombak. Nah, tahun 94, 96 itu dia dibebani harus menang gitu. Nah, itu nggak gampang buat seorang atlet dengan terbeban seperti itu. Tapi Susi bisa melakukan dengan baik. Menurutku dalam pertandingan ini harusnya sih, aku tadi kan ngitung-ngitung ya, secara mental harusnya Grego itu lebih bagus daripada An Se-young. Cuman An Se-young itu kan pengalamannya dan memang kita lihat memang di dalam setiap pertandingan itu dia nggak pernah melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Oke, ini bagaimana nanti perebutan tempat ketiga nih? Potensinya bagaimana Anda melihat? Ini lawannya ada Caroline Marin juga nih yang tadi masih dalam pertandingan. Sudah ada hasilnya sih, Mas. Jadi ternyata game pertamanya Caroline kan menang kan? Menang, betul. Game keduanya ini cedera dia. Cedera. Ya, jadi He Bingjiao itu jadi akhirnya ya memang Grego berarti ini ya dapat perunggu ya udah pasti. Oke, baik. Itu menjadi kabar yang sangat dinantikan. Tapi kita juga, saya ingin mendengar langsung secara resminya, karena ini masih on air di Kompas Petang juga. Nah, kalau misalnya Anda melihat, Mbak Imelda, bagaimana prestasi bulu tangkis kita? Ada nomor-nomor unggulan di awal yang ternyata bertumbangan di partai-partai perdana nih. Ya, itu maksudnya Indonesia atau yang? Indonesia. Indonesia ya. Jadi sebetulnya bulu tangkis yang sekarang ini kalau menurut saya tuh kasihan gitu, karena pertandingannya terlalu banyak. Kemudian juga kalau anak-anak atlet yang sekarang itu kan gangguannya lebih banyak ya, terutama HP dan lain-lainnya. Kemarin ini sih saya melihat pertandingan terlalu banyak. Tadinya saya pikir itu 4 pertandingan terakhir
itu kalau nggak salah Thailand, Malaysia, Indonesia Open. Tadinya saya berpikir nih ya, saya berpikir lebih baik Thailand dengan Malaysia itu di keep gitu, nggak usah ikut. Karena kan trennya Jojo sebetulnya sedang naik. Tapi di Indonesia Open diturunkan gitu. Nah, cuman kan memang agak sulit ya karena kan pertandingan-pertandingan ini sekarang terkendala dengan aturan BWF yang mengharuskan atlet ranking 1 sampai 10 itu mengikuti beberapa super series gitu ya. Dan kalau nggak ikut itu mereka akan kena sanksi. Lalu yang keduanya masalah kontrak atlet dengan produk tertentu itu juga dihitung setiap kalau nggak salah 2 bulan sekali. Tapi kalau untuk pemain terakhir Mbak Imelda ada evaluasi tidak? Atau tim bulu tangkis Indonesia ada evaluasi tidak bagi Anda? Saya tadinya tuh mengharapkan trennya terutama Jojo ya itu tuh bisa naik loh. Jadi naik terus dan peak performance-nya itu dia harusnya tuh dihitung jauh-jauh hari. Peak performance-nya itu harusnya di Olimpiade gitu. Jadi cuman ya kan ini kan udah terjadi ya, tapi sebelum terjadi sudah ngomong sih peak performance anak-anak itu harusnya tuh di Olimpiade gitu loh. Jadi pertandingan sebelumnya harusnya tuh agak turun dikit gitu loh. Jadi nggak gampang Mas, nggak gampang ini. Baik. Kemarin yang kelihatan harusnya menang sih memang salah satunya tuh ya ganda putra kita harusnya sih. Fajar. Baik. Terima kasih Mbak Imelda Wiguna, legenda bulu tangkis Indonesia telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini.